untuk cerita akhir zaman ini tanda-tandanya juga sudah banyak sekali, dan tanda-tanda ini terjadi di setiap seperti hari-hari Mas ya, di hari-hari ini aja ada. Sekarang banyak anak yang bisa berani dengan orang tuanya. Nah, itu salah satunya. Seperti dunia terbalik. Kadang ada yang laki-laki masak wedok. Ada lagi Pak Imam yang baru-baru ini pernikahan sejenis wonten malah. Betul. Nah, itu betul. Ada juga itu laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan ada. Ini udah membuktikan bahwa saat ini sudah akhir zaman kan gitu kan. Akhir zaman bukan berarti akhir zaman kiamat. Nah, bukan akhir zaman kiamat, tapi akhir zaman. Sekarang zaman kita bubrah. Zaman bubrah. Yang tadinya kita sebagai masyarakat yang sopan, santun, adab asor itu sekarang sepertinya sudah langka. Bahkan ada anak yang membunuh orang tuanya. Nah, karena sepele. Ada juga anak yang menggauli orang tuanya atau mertuanya, ini ada juga. Iya memang. Ya. Ini tidak terjadi di tempat kita. Mudah-mudahan tidak terjadi. Semoga mawon gitu. Betul. Nah, ini udah istrinya sudah cantik, istrinya sudah punya kerjaan sendiri. Ini malah justru laki-laki tersebut bisa kepincut dengan mertuanya sendiri. Nah, ada juga seperti itu. Kadang juga ada mertua dengan menantunya, ada juga. Nah, ini seperti gimana ya? Kita nyebutnya kewan yo piye? Kewan tapi menungso lah ngoten nggih. Gitu Mas. Jadi manusia tapi yang kelakuannya kan nggak punya adab. Nggak punya adab, nggak punya tata krama. Nah, di sini tata krama hilang. Nah itu Mas. Nah kalau kita sebut akhir zaman, ya memang akhir zaman. Zamannya sudah bubrah, hancur lah. Nah hancur. Akhlaknya. Bukannya hancur dunianya. Tapi akhlak manusia itu sendiri bisa dikatakan apa memang moralnya manusia. Moralnya itu Mas, udah moralnya bejat. Kalau sudah seperti itu Mas, itu nanti justru yang membuat murka Allah, ada begitu. Laras. Membuat murka Allah justru yang seperti itu. Nanti yang kena imbasnya tetangganya ini kena imbasnya. Betul. Yang tidak tahu menau yang kena imbasnya. Ulah salah satu manusia yang lain kena imbasnya. Betul Mas, betul. Hanya ulah segelintir satu manusia, hanya manusia itu sendiri. Ya kan manusianya banyak. Ini hanya cuma satu orang yang berulah. Tapi nanti tetangga ada yang lain kena imbasnya karena kemurkaannya dari Tuhan itu. Dan sepertinya itu terus Mas, itu terus terjadi. Dan makanya kita tidak tahu yang akan datang. Kejadian 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari yang akan datang. Karena kita jalani saja apa yang terjadi kan gitu. Memang betul memang gitu. Dan Jawa itu sekarang sudah moral itu sudah turun semuanya. Betul Mas, hancur sekali. Bisa dikatakan hancur moral. Hancur. Enggak pemimpinnya, enggak rakyatnya, hancur semua. Nah, kalau seperti ini terus, bagaimana kita bisa maju? Kan gitu. Bagaimana kita bisa maju? Yang diserang moralnya dulu. Moralnya dulu Mas, moralnya. Nah, melalui nanti ada yang apa ya? Lewat media massa bisa memang. Ya, makanya kalau dengan media massa atau
dengan apa ya, media sosial. Nggih. Ini kan Kita harus bijak, ngoten nggih. bijak, betul ya, bijak. Kita menonton yang positif saja. Kita harus punya ilmunya gitu loh Betul, maksudnya. betul, Pak. Kita sakit ngambil Karena hikmahnya. hal yang seperti itu bisa mempengaruhi akal kita. Akal pikiran Akal gitu. pikiran Iya, kita leres gitu. bisa menghancurkan. Nah itu. Apa perbuatan yang dosa besar pun kita tidak tahu. Nggih. Nah, kita tidak tahu, dilanggar saja. Tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah itu Mas. Nggih. Makanya begini. Contohnya saja. Ada kalau ungkapan kayak lagu yang mengatakan buta dan tuli. Tapi yang buta manusianya sebenarnya tidak buta dan tidak tuli. Nggih. Yang buta itu adalah mata hatinya. Nggih. Nah itu. Yang budak atau yang tuli bukan pendengarannya, imanannya Mas. Nggih, mata batinnya betul, gitu. betul. Keimanannya udah berkurang, mata batinnya tidak peka, tidak bisa melihat ini dosa atau enggak, Nggih. sikat terus. Ini halal nih haram nggak Nah, mau itu lihat Mas, memang. ya itu penyakitnya di situ. Nah, ada penyakitnya. Kalau kita tidak berbuat sesuatu, nah ini hanya menyampaikan kepada judul semuanya, hati-hati dengan media sosial. Nggih. Nah, karena kita harus bagaimana ya? Nggih, khususnya damel sedulur sekar media memang. Betul, khususnya untuk dulur Sekar Media, kita ambil yang positifnya. Nggih. Kita hidup sehari-hari ini Berbuat baik mawon nggih. yang baik-baik saja, supaya kita mendapat keridoannya dan mendapat gimana ya, ridhonya Allah, supaya kita mendapatkan kebahagiaan begitu. Nggih. Kalau kita tidak tahu dosa, tidak tahu ini hak apa yang batil, kita sikat saja. Wah, antem kromo wis. Nggih, sing sora nggih awake dhewe. Sesora penggawe dhewe. Lah engko tetangga-tetanggane awake dhewe iki kena imbasnya. Nggih, leres nggih. Semua sudah diturunkan. Ada diturunkan. Sudah terjadi kerusakan di lautan dan di daratan. Nggih, sedaya merusak nggih. Rusak. Kalau seperti itu otomatis yang penciptanya otomatis murka begitu. Nggih, maksudnya ngeten Pak Imam nggih. Tiang Jawi nggih, tiang sakmenika lagi. Mboten tiang Jawi itu nggih, tiang zaman sakmenika kali Gusti Allah mboten wedi kan. Wah, enggak wedi karo sumpah ora wedi ya. Lah nggih, mboten Bukan wedi. Kali sumpah dhewe niku mboten wedi. dilanggar. Kalau Gusti Allah enggak wedi, wis janji demi Allah. Lah nggih, mun demi Allah. itu. Kalau di atasnya ada kitab suci, Nggih. tetap dilanggar Mas. Enggak takut sama Tuhan. Nah, itu. Nah, terus piye itu jangan nih? Nah, itu ya ya mesti kali Gusti Allah nggih. diwehi pelajaran. Nah, itu pelajaran wis ora kapok. Lah nggih. Ya diwehi gempa bumi, gunung meletus, Banjir banjir, nggih, tanah longsor. tsunami, tanah longsor. Masih belum kapok ini. Nah, nggih. Nah, kita bisa kita ambil pengalaman gitu, Mas. Seperti yang seperti Aceh, Palu. Nah, itu Mas. Kalau Lumpur, ada Lapindo, suatu kita dosa sama di itu. tempat itu, ada pendosa atau tempat-tempat yang Maksiat. maksiat di tempat itu, maka tempat itu digulung, Dihancurkan kali Gusti Allah. dihancurkan, bahkan ditenggelamkan sama sekali. Nah ini yang terjadi di Junugi kan begitu. Niku pun nyata loh Bang nggih. Itu nyata Mas, nyata itu. Nggih, terus Bukan manusia cerita. nggih maksudnya zaman sampeyan tiang koyo mboten alah koyo biasa ngoten Nah, nggih. betul. Kalau di Al-Quran ada kitab yang mengatakan bahwa ada suatu daerah, satu negeri yang ditenggelamkan oleh Allah. Suatu kaum nggih. Nah, satu kaum itu ditenggelamkan Mas, Nggih. hilang, jadi satu negeri hilang. Nah, yang terjadi yang di Indonesia, Nggih, leres nggih. satu daerah hilang ditelan bumi. Nah itu, dan itu nanti kalau untuk 50 tahun, 60 tahun yang akan datang, tinggal sejarah. Tinggal cerita. Tinggal cerita, oh itu dari bekas desa, bekas kota kan gitu. Ini dulu tempatnya ini. Tinggal cerita. Gitu. Contoh, banyak sekali contohnya. Dan kalau memberi pelajaran sama manusia
Allah itu sebentar. Nggih. Cuma sebentar saja. Boten hitungan jam boten nggih. Sebentar. Apalagi zaman sekarang ini udah bagaimana Mas ya? Tidak tua, tidak muda. Anak kecil pun sudah memegang handphone. Nggih, betul. Nah, itu sudah memegang handphone. Sehingga lupa kadang tidak bisa membantu orang tuanya. Nah, ini banyak sekali. Diwarai malah ngelawan. Diwarai, yang ngelawan, dituturi ngelawan, dituturi nyentak. Nah, ini anak muda sekarang begitu. Nggih. Ya repotnya begitu Mas, repotnya manusia sekarang begitu. Krisis Karena moral ya gitu. Krisis moral, nah, krisis moral atau enak ngomong kasar tak bermoral. Nggih. Tapi ya Mas, bejat kabeh moralnya Mas. Nggih. Bejat kabeh. Entah itu tadi dengan minuman. Nah, ini pendorong. Pendorong perusak moral. Perusak moral, minuman seperti Narkoba, obat-obat terlarang. Nah, itu sabu-sabu. sabu-sabu itu. Nggak Itu terasa justru kita dihancurkan dengan seperti itu. Pakai itu. Orang Barat menghancurkan kita, menghancurkan orang Indonesia. Kebudayaan kita dihancurkan dengan cara seperti itu. Pertama moralnya dulu. Moralnya dulu yang dilemahkan. Nah, nanti baru yang lain. Dengan lewat apapun, dengan lewat apapun. Bisa dengan obat, bisa dengan hiburan. Nah, ini. Adu domba. Adu domba. Nah, ini sedikit ini saya tambahi lagi. Nggih, nggih. Sekarang kan sudah musimnya permainan anak-anak yang lato. Nah, Lato. Nah, itu kan seperti kepala diadu. Ini bukan cuma di daerah kita sini dok, tapi di seluruh Indonesia sama. Permainan bermain tua, muda, anak kecil pada dulinan itu Mas, pada mainan lato-lato. Nah, bukankah seperti itu kan adu domba ya? Ini udah melambangkan. Nggih, adu ini domba. udah lambangnya adu domba. Makanya hati-hati. Hati-hati ini adu domba sudah dekat ya. Untuk dulur-dulur Karmedia khususnya. Dengan adu domba inilah. Nah, ini kita harus berhati-hati dan waspada. Nggih, ini sudah melambangkan bahwa akan terjadi adu domba itu. Nah, itu kalau melihat situasi seperti ini dengan permainan anak-anak yang berbentuk kepala manusia, ini tuh, kalau berbentuk kepala, Mas. Nggih, bener. Nah, diadu. Nah, ini sebetulnya pernah terjadi, Mas. Dulu musimnya waktu masih tahun 96, 97 pernah ada lato-lato. Nah, itu dulu juga adu domba itu. Nah, akhirnya hilang Mas. Nah, itu terjadi lagi sekarang, ada lagi. Berarti ini sudah tanda-tanda Bang. Tanda-tanda. Sebetulnya sudah tanda-tanda mengisyaratkan. Adu domba menika nggih. Kita harus adu domba itu Mas. Nah, setiap kemanapun perginya anak-anak ini pasti bawa itu. Bahkan orang tua pun yang bekerjanya ada di toko, kerjanya ada di kios-kios, bawa itu Mas, mainan itu. Nah, sampai itu manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya gitu. Nggak ada manfaatnya. Alasannya juga untuk olahraga tangan. Nggih, mboten masuk akal kan nggih. Nggak masuk akal juga. Nggak tahu itu cuma lambang. Itu lambang adu domba. Cuma maka sedulur-sedulur sekarang media kita harus berhati-hati semua. Jangan terpengaruh hasutan siapapun. Apalagi kita 1 tahun yang akan datang menghadapi pemilu, pesta demokrasi. Nah, ini yang hati-hati di situ. Dan sebelumnya terjadi kita waspada dulu. Nggih. Waduh, kok ada mainan seperti ini lagi ya ini. Ada apa nih? Ada apa? Itu sebetulnya Mas, tanda-tanda alam. Kode alam. Dados kode alam niku nggih, dados wonten niku ya. Betul. Secara tidak sadar sudah ditunjukkan sama Allah sebenarnya. Allah sudah ditunjukkan lewat permainan anak kecil-kecil. Nah, permainan anak-anak tadi.
kalau kita tidak tahu, kita permainan biasa, tapi justru kita yang orang yang lebih peka. Waduh, ini ada apa ini? Apa lagi ini? Nah, karena permainan ini kok sampai orang kerja seperti orang kerja di kantor pun bawa lato-lato. Nah itu. Fungsinya pun nggak ada. Manfaatnya nggak ada. Cuma mendengar suaranya tak latak, ya itu. Nah itu namanya tanda-tanda apa? Gitu. Pasti ada. Tapi kalau melihat kondisi atau melihat bentuknya seperti kepala, nah itu kita harus berhati-hati kalau kita akan diadu domba. Dibentur-benturkan. Nah itu biasanya rakyat yang jadi korban. Nah, rakyat yang akan sengsara ini tuh. Terus menika diumpamakan kepala manusia sama kepala manusia. Betul. Tapi kita bukannya yang diadu domba ini bukan kepala dan kepala kan. Nggih, boten. Cuma pengaruh. Nggih, pengaruhnya. Atau nanti ada sesuatu yang akan mengadu kita. Baik itu dari orang dari barat, dari luar negeri, atau bangsa kita sendiri. Jadi tahu. Karena zaman sekarang ini kalau orang sudah mulai hidup enak punya kerjaan baik. Nah ini kadang orang baru cari muka. Nah cari muka, nanti mojokkan temannya sendiri. Pasang badan ya. Pasang badan. Nah itu banyak sekali mas. Nah itu. Dan tanda-tanda akhir zaman ini sebetulnya kita tahu, tapi kita tanpa sadar. Ya tanpa kita sadari sebetulnya ada tanda-tanda tersebut ada. Nah, itu bermacam-macam. Sama Allah sudah ditunjukkan. Ditunjukkan. Cuma tinggal kitanya. Pekan apa boten? Nah, betul. Kitanya tahu apa enggak? Ini kalau ada tanda-tanda kode alam ini sudah diturunkan. Nah, itu. Jadi mudah karena ada apa? Makanya semuanya untuk dulur-dulur media dan seluruh pandemen YouTube. Nah, dari YouTube semuanya. Hati-hati. Waspada dan waspada. Tanda-tanda sudah bermunculan satu persatu diperlihatkan. Nah, dan nanti kesalahan orang pun yang tidak tahu satu persatu juga akan diperlihatkan juga. Nah, ngoten ya, betul mas. Nah, walaupun nanti urusannya agak lama seperti yang sekarang ini. Tambah boten jelas. Nah itu. Nah dan cuma diperlihatkan iki lho wong gak bener, iki lho wong gak bener. Nah betul. Tapi karena kan ngomong sendiri-sendiri kan. Ngomong sendiri-sendiri. Nggih, terus ya. Nah seperti Baradae juga. Udah ngomong sendiri, semuanya ngomong sendiri udah. Takut dengan sendirinya. Takut dengan sendirinya. Nah itu. Itu akhir zaman. Nah, makanya disebut akhir zaman. Yang dimaksud akhir zaman bukan akhir dunia. Senes ya. Bukan akhir dunia, tapi akhir dari kemoralan kita ini dihancurkan begitu. Zaman sing ngoten niku lamun. Wis nek ngomong zaman edan. Zaman edan nek ora ngedan ora keduman. Begitu Mas. Di ngedan nek karepe dhewe. Terus zaman edan niku pun ajenge supaya ngene nek ngomong. Piye amrih aku oleh kuwi? Piye ngedan kan yo. Ora edan ora keduman. Contoh. Ada seorang anak memakan orang tuanya. Nah, itu. Ini suatu tanda juga. Nah, itu tanda juga. Kalau udah moral kita udah hancur, moral udah bejat. Parah, Mas. Parah. Kalau disebut hewan bentuknya manusia, nah itu. Tapi kalau manusia kelakuannya seperti hewan, nah itu. Bahkan lebih hina, Mas. Lebih hina. Karena dosa besar itu juga seperti itu. Menggauli orang tuanya, walaupun mertua, tapi tetap orang tua kan. Nah, itu. Bisa mertua atau orang tua kita sendiri sama. Doanya juga dikabulkan juga. Sama juga. Nah, itu. Tapi justru kalau misalnya ada seorang anak demeni wong tuane. Nah, itu entah
anaknya atau orang tuanya sendiri yang salah tadi. Nggih. Nah itu. Tapi juga jangan lupa kalau ada kesempatan. Nggih. Nah, mungkin ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah, kesempatan itu mungkin orang alasan banyak mas. Nggih. 1000 alasan pun ada. 1000 alasan pun ditampilkan waktu itu. Nah, jadi untuk semuanya ini berhati-hati. Saya berpesan, selalu berpesan supaya berhati-hati. Iya aja. Eling lan waspada nggih Bang nggih. Eling lan waspada. Soale zamane pun ngeten jenengan. Zaman seperti ini sekarang. Seperti ini. Bahkan cari kerjaan pun sulit. Nah, harus pintar-pintar mawas diri lah. Harus bisa mawas diri. Kita saling baiklah, pokoknya baik dengan sesama kita. Harus. Jangan saling memfitnah. Nggih. Nah, jaga perasaan lah. Jaga perasaan orang lain. Sing sae mawon nggih. Jaga perasaan orang di sekitar kita. Kita yang penting berbuat baik pada tetangga, dengan siapapun. Walaupun lah mereka nggak baik dengan kita ya, Mi. Betul mas. Kan katanya ngoten. Betul. Kalau kita orang jahat tadi, kita berlaku juga, apa bedanya dengan mereka kan gitu. Lah apa bedanya kowe mbek aku? Nah, betul. Orang menjahati kita, justru kita baiki aja. Nah, kita baiki saja. Kita doakan mawon. Kita doakan semoga tetap sadar. Cepat sadar. Nah itu. Makanya itu mas. Banyak sekali. Saya juga prihatin karena hancurnya atau moralnya anak-anak ini yang dihancurkan lewat media sosial. Memang sudah tersirat kami. Betul. Hancurnya suatu bangsa kaum. Itu pertama dari moral kami. Di moral mas, moralnya manusia ini dirusak. Moralnya manusia dirusak dengan lewat obat-obatan. Obat-obatan yang dilarang, obat-obatan seperti sabu-sabu, narkoba dan sebagainya. Nah itu, ini disitulah ya rusaknya. Karena gimana ya? Sekarang ini ya itu tadi mas, karena ada kesempatan. Nah, karena ada kesempatan sehingga seseorang bisa berbuat yang salah. Nah, itu berbuat yang salah. Walaupun itu tadi berdosa atau dosa besar, seakan-akan sudah biasa. Melakukannya sudah biasa. Dengan Allah pun tidak takut. Walaupun diperlihatkan udah azabnya dilihatkan takut nih. Tetap tidak takut kan itu. Mboten wedi tapi justru kasihan yang tetangga-tetangganya yang kiri kanan tadi. Dosa. Yang tidak tahu apa-apa, yang tidak berdosa kena imbasnya. Nah itu. Ini kan udah banyak terjadi. Bisa 1 bulan. 1 bulan itu pun bisa 2 kali. Musibah terjadi bisa berulang-ulang kali. Nah itu. Gunung meletus, banjir, tanah longsor. Nah itu. Juga membawa korban. Juga membawa korban. Dan korbannya juga tidak sedikit mas. Harta benda nyawa bisa. Nah itu. Dan itu sinanggung sopo terusan. Ditanggung dewe. Nah, bahkan nanggung dewe bangga. Orang nggak mungkin yang menanggung yang berbuat tadi. Kenapa Pak Imam? Ningali sejarah nih, Kanjeng Nabi menika diturunkan Mekah menika lagi dandani moral lagi. Dandani moral lagi. Semua nabi termasuk Nabi Isa. Kanjeng Nabi Muhammad lagi. Nabi Isa itu juga sebetulnya untuk membetulkan arah manusianya, akhlak manusia diperbaiki. Nah, kalau sebetulnya kalau dari dulu mas ya, sejak nabi-nabi yang lain itu sudah membangun manusia, cuma manusianya sendiri yang sulit. Angel diatur. Nah, itu mas. Angel tatanane. Betul. Nah, seperti yang diturunkan aja kepada nabi umat-umatnya nabi-nabi yang lain. Umat-umat dahulu nggih. Nah, umat dahulu. Bahkan dijadikan patung. Nah itu. Ada yang dijadikan patung kan ada. Nggih. Nah, zaman atau waktu itu umat Nabi Lut. Nah, dijadikan batu. Karena banyak yang durhaka kepada Allah kan begitu. Nggih, maksudnya apa? Boten patung nggih. Boten patung, Mas. Malah nglawan maksudnya. Nah, justru yang berhasil kayak seperti Nabi kita. Kanjeng Nabi ini masuk berhasil. Islam bisa berkembang di seluruh dunia. Kalau dulu cuma Arab tok ya. Arab tok.
sekarang di seluruh dunia banyak yang memeluk agama Islam, kan begitu. Sebelum ada Rasulullah, orang Jawa pun juga kejawen. Yang disembah ya macam-macam. Ada yang nyembah kayu, ada yang nyembah batu, ada itu. Srengenge, matahari pun bisa disembah. Gunung yang besar pun bisa disembah. Waktu itu. Setelah lewat Rasulullah, tapi dengan lewat wali-walinya. Nah, dengan lewat wali-walinya bisa berkembang di seluruh dunia, kan begitu. Nah, itu untuk sedulur-dulur sekarang media semua, hati-hati dengan tanda-tanda zaman, tanda-tanda akhir zaman itu berbentuk bermacam-macam. Sudah terlihat lah, sudah terlihat. Kode-kode alam ini sudah dilihatkan supaya kita peka. Kita ini peka apa enggak? Nah, itu aja. Dengan tanda-tanda tersebut, dengan lewat permainan anak-anak. Permainan anak-anak. Nyata loh, Mas. Nyata, Mas. Ini nyata. Apalagi mendekati pesta demokrasi. Nah, ini nanti ya pasti ada UKE ojo iki enggak apik, kalau iki ae. Nah, ini saling hasut menghasut. Nah, seperti itu. Jadi, saling fitnah memfitnah. Itu. Nah, kita semua harus berhati-hati itu. Eman kalau sampai kita terpecah belah, kita eman, Mas. Yang rugi kita sendiri, Bang. Yang rugi kita sendiri, Mas. Tapi kalau negara lain bersorak-ria. Yang tidak senang dengan Indonesia, yang tidak senang dengan negeri kita, tepuk tangan. Soalnya pun cara kasarnya apa, Bang? Berhasil, mereka. Maksudnya Indonesia sudah hancur dari dalam, Mas. Betul. Orangnya sudah rusak. Makanya dengan cara apapun Islam ini harus hancur, begitu ya. Dengan cara apapun Islam harus hancur. Dipecah belah, dibentur-benturkan. Dengan berpecah belah, bahkan ulama dengan ulama pun bisa terpecah-pecah, bisa terpecah belah. Saling diadu. Bisa diadu. Nah, makanya sampai ulama ini terpecah jadi berapa ya? Ada yang menganut ini, ada yang menganut ini, A, si, B, beda. Bingung mah. Umatnya bingung. Nah, umatnya yang bingung. Ini ngomong ini yang ini benar, ini ngomong yang ini benar. Semua saling membenarkan diri semua. Rebutan bener, maksudnya. Rebutan bener, bukan rebutan salah. Nah, itu. Tapi kalau dihitung salah ya salah semua. Salah semua. Nah, jadi contoh aja, sholat seperti Rasulullah. Sholatnya kita harus seperti Rasulullah. Mana tahu kita Rasulullah, Mas. Buatnya ngertos gitu. Nah, kalau kita urutkan bisa. Guru lewat guru kita. Guru kita lewat gurunya lewat gurunya sampai naik terus sampai ke Sayyidina Ali, kan begitu. Nah, baru benar kalau begitu. Jadi kalau seperti Rasulullah persis jadi nggak bisa. Kita tidak tahu. Nah, itu. Zaman saat menikah. Nah, itu. Tapi justru sekarang ini tidak dimasuki, makanya pelajaran agama pun dikurangi di sekolah, dikurangi. Nah, itu mungkin itu cara untuk menghancurkan akhlak manusia, akhlaknya anak-anak, Mas. Pertama, Pak Imam, PMP sudah dihilangkan. Hilang. Sekarang agama dikurangi. Ada agama. PMP itu adalah suatu kurikulum yang jadi satu, seperti sejarah, agama, moral, ada di situ semuanya. Dihilangkan. Jadi akhlak pelajaran akhlak mulia ini dihilangkan. Nah, hilang, diganti pelajaran-pelajaran yang lain. Tapi gini, Mas, sekarang ini ya setiap berganti menteri, kurikulum juga berganti. Repot, Mas. Jadi pelajaran ini yang nanti kelas 1 naik ke kelas 2, ini udah lain lagi pelajarannya, nggak sama. Dengan kakaknya tadi udah nggak sama, berbeda lagi. Apalagi menterian kalau dulu setiap 5 tahun berganti, kan tidak sampai 1 tahun pun diganti. Saat ini pokoknya mboten seneng ganti, Mboten seneng ganti. Nah, terus pelajaran ini tiap menteri ganti,
pelajaran juga berganti. Nggih sakarepe dhewe Sakarepe pun. dhewe Nggih. wis. Nah itu. Berarti negara niki pun ndaya napa terus sampe ngoten iki. Terus bagaimana anak-anak kita ini? Nggih. Nah itu. Seperti itu mungkin untuk pelajaran buat saya, Nggih, pelajaran leres. pribadi ya itu. Bukan ora nuturi wong liyane, Nggih. khususnya untuk diri kita sendiri ya itu. Nah, di zamannya zaman udah zaman edan atau akhir zaman. Nah, jangan salah apa ya? Persepsi. Akhir zaman itu kiamat, bukan. Zaman kita ini yang diurak-arik. Zaman sekarang hancur, yang dihancurkan. Akhlaknya manusia yang dihancurkan. Nah, lewat apapun, lewat alat-alat elektronik yang lain. Nah, itu cara menghancurkan akhlak kita atau akal budi kita dihancurkan moral oleh orang-orang tersebut. Nah, yang jelas ya orang Barat kita Mas, tetap orang Barat. Bahkan kebudayaan Barat pun dimasukkan ke negeri kita. Nah itu. Yang sudah jelas-jelas berlawanan memang Betul, kalau adat betul. ketimuran pun berlawanan. Berlawanan Mas. Nah, itu. Makanya dari situ tidak bisa melalui peperangan dengan Indonesia. Boten saged. Betul sakit kan? Dengan peperangan dengan Indonesia ini tidak bisa dengan cara yang lain. Nah itu. Diadu domba. Adu domba. Dihasut. Nah itu tadi. Di fitnah. Iki fitnah iko. Nah itu Mas. Omongan kene didol ning kono. Omongan sini kono kok didol ning kene. Nah ini ada seorang yang cari muka kan begitu. Nggih. Nah itu yang menghancurkan akhlak kita seperti itu. Nah kita tidak sadar. Kadang kalau kita mau dihasut teman atau siapapun, kadang kita sadar manggut dong. Nah manggut dong. Nah itu untuk semuanya supaya berhati-hati semua dengan akhir zaman ini, karena zaman cuaca pun juga ikut-ikutan. Nah, Ngoten niku ana Pak Mami. Membawa alam Pak. betul Mas, betul. Soalnya alam nggih boten trimo ngoten iki. Ora trimo gayaan. Gayaan ora trimo. Sakarepe dhewe. Nggih, maksudnya niku napa Pak Mam? Bumi nggih ngamuk. Bumi ngamuk. Banyune yo ngamuk. Angin ngamuk. Angin nggih ngamuk. Ngamuk. Di sana iki angin Angin gede. omah ambruk kabeh. Pohon bisa diangkat. Nah itu. Nah nggih, maksudnya tanda-tanda kaya ngoten niku tiyang tasik. Nah, seperti kejadian yang kemarin. Nah, di dalam di jembatan itu ada yang meninggal kemarin. Nah, Nggih. yang kerubuhan kayu. Itu juga akibat dari angin yang mengamuk. Nah itu orang Malang itu Mas. Orang Malang pas lewat jalan kerubuhan kayu. Lagi maksudnya alam niku penuh Tidak bisa bersahabat. Nggih, maksudnya Jangan bilang negeri kita baik-baik saja. Itu. nggih. Jangan bilang alam juga baik-baik saja. Bisa mengamuk setiap saat. Nah ini. Saat ini pun gelombang laut saat ini pun tinggi loh. Pak. Udah tinggi Mas, tinggi. Apalagi sekarang kalau untuk pariwisata khususnya di Bali, ya yang untuk pariwisata di Bali, perhitungkan dulu karena cuaca sekarang yang tidak kondusif begitu, gelombang besar. Ini untuk hati-hati semua, dengan cuaca juga, apalagi yang sekarang ini pasti alasannya uang itu kan penggayaan aneh Mas. Paham penggayaan, nah itu yang haram pun dilakukan. Mencuri, nyopet, dan lain sebagainya, ngerampok. Nah itu. Ya lek ngerampoknya zamane Kalijogo Mas. Ditum-tumne. Nah itu. Pitung yang ditum-tumne. Nah. Pitung ngerampok ditum-tumne, sing rampok Cina. Nggih. Pitung. Nah itu. Makanya untuk dulu semuanya ini hanya untuk
gambaran saja. Tanda-tanda akhir zaman gitu. Tanda-tanda akhir zaman itu seperti itu. Pandai-pandailah membacanya. Bukan tanda, tapi sebetulnya sudah masuk. Sudah terjadi. Malah pun sudah terjadi. Sudah terjadi. Kalau dulu kan masih gimana ya? Apalagi suku Jawa ini masih kental waktu itu. Kalau dulu 30-40 tahun yang lalu masih aman. Nah, sekarang udah di atas 2000, tahun 2000 milenium. Udah milenium, udah mulai hancur udah mulai hancur. Yang hancur adalah manusianya. Nah, ini bukan memfitnah A, B, ambil tengahnya. Ya dimulai tahun itulah kita sering bentrokan dengan bangsane dewi. Sebangsa kita sendiri bisa crash, bisa bentrok. Nah ini juga akibat adu domba tadi. Sampai sekarang. Sampai terjadi sekarang terjadi. Namun juga teman-teman kita, saudara-saudara kita. Nah itu makanya hati-hati. Kalau udah kena jasad demo. Jadi kalau udah demo pasti yang dihadapkan ada polisi, Mas. Kita dihadapkan oleh aparat. Nah itu. Apakah ini kita harus bertarung sama ini? Nah itu. Pentung-pentungan. Para pentung-pentungan kok bedil. Nah, geser mata metu. Nah itu. Untuk menghancurkan seperti itu. Nah, korban sinten ya rakyat mah ya. Rakyat bakal sinukane senjata yo rakyat. Nah, itu. Kalau dulu tidak ada seperti itu. Akhirnya sebentar banyak korban, sebentar demo ini. Kalau zaman saat menikah dulu nggih ya, wonten normal musyawarah didhisikaken. Betul. Iki bener ta salah? Betul salah. Pasti mboten. Pasti memakai sila atau Pancasila dengan sila yang keempat. Nggih, musyawarah untuk mencapai mufakat kan begitu. Kalau sekarang enggak. Ya pun ditinggal memang Pancasila. Nah, itu sekarang enggak dipakai. Sekarang siapa yang masih hafal dengan butir Pancasila ya? Kalau dulu semua murid harus hafal, Mas. Wajib memang. Wajib. Selain Pancasila, Undang-Undang Dasar harus hafal. Butir Pancasila banyak itu, Mas. Harus hafal. Undang-undang dan pasal-pasalnya harus hafal. Lari sak menika mboten wonten pelajarannya memang. Enggak ada. Karena PMP Pendidikan Moral Pancasila ini sudah dasar tidak ada. Negara menika. Betul Mas. Berarti ini adalah kunci untuk suatu bangsa. Moral supaya bagus, supaya baik. Nah, dilewat pelajaran seperti itu, ditanamkan sejak bayi, sejak SD. Nah itu. Zaman-zaman ini kompon diical. Udah enggak ada. Nah, sekarang dengan guru enggak takut, Mas. Malah wonten guru sing dipentungi barang. Nah, itu. Kan memanggil guru pun kayak memanggil temannya. Halo, Bro. Nah, itu. Bisa. Lagi ada ketimuran lah mboten wonten menan. Kalau dulu seperti zaman saya dulu Mas ya. Kalau ada guru lewat pasti salim. Bertunduk, salim, tangan salim. Nah, itu. Zaman-zaman niku mboten. Jangan kan takut sekarang ya. Jangan takut. Dah enggak dapat dine blas ya. Mboten enten hormati, mboten enten menghargai, mboten wonten. Memang kalau di sekolahan ini kan murid ini tanggung jawab guru. Tapi kalau sudah di rumah ini tanggung jawab orang tua yang mendidik kan begitu. Nah, jadi kalau di sekolahan diajar oleh bapak ibu guru yang di sekolahan, jadi kalau di rumah coba diajari ngaji. Belajar mengaji, dan mengaji ini pun juga nanti pasti ada pelajaran yang lain seperti barang itu. Nah, nanti balik kan moral malih. Kita moral malih. Dan ini pun banyak kitab-kitab yang lain seperti kitab Akhlakul Banin, Akhlakul Karimah. Nah, ini nanti dipelajari semuanya. Yang ini untuk di rumah loh. Di rumah. Tatos lah ingin tatos tiyang lak saingi moral ini. Betul. Nah, ini kalau di rumah mengaji agama, tapi kalau di sekolahan dengan PMP tadi. Nah,
Nah, pendidikan Moral. moral Pancasila tadi. Moral Pancasila tadi, kita hidup bernegara, hidup dengan tetangga. Nah ini Mas, cara kehidupan kita sehari-hari Nggih bermasyarakat lah. bermasyarakat dan bernegara diajarkan lewat pelajaran PMP. Nah itu. Nah terus PMP dan IPS. Nah dan IPS itu adalah untuk kebaikan sosial. Nggih, leres. Supaya kita baik dengan sesama, baik dengan tetangga, dengan siapapun. Makanya diadakannya pelajaran IPS atau pendidikan ilmu pengetahuan Sosial. supaya kita ini berhati baik dengan sesama gitu. Kalau untuk moral Pancasilanya tadi, cuma ada pasangannya Mas. Pelajaran waktu itu sebelum dihilangkan. Jadi kalau di zaman sekarang sulit Bang mencari itu Mas. Nggih, nggih. Karena pelajaran sering berganti. Nggih, alhamdulillah Mam nggih. Ten Indonesia menika tasih kathah pondok ya. Alhamdulillah masih banyak pondok pesantren. Umpami niku mboten wonten berbujat mulai Bisa biyen. bisa semua. Bahkan di pondok pun juga di tempat pesantren di zaman sekarang ada juga yang kejadian seperti menghamili santrinya. Nggih, nggih. Nah ini ada juga. Ini juga yang terjadi di Jawa Timur. Nah ini juga sebetulnya juga tidak kita inginkan hal yang seperti itu. Nggih. Ini makanya kita sebagai orang tua kita harus menanamkan sejak dini pelajaran seperti ilmu agama, Budi pekerti nggih. sebagai budi pekerti. Terus kalau di sekolahan bermoral tadi, Nggih. nah, moral Pancasila tadi, dan juga dengan sosialnya. Nggih. Nah sosial bisa membantu sesama, bisa berbaik pada sesama, bisa berbagi bahkan ya, bisa berbagi kepada sesama. Nah itu karena kita ini saling membutuhkan Mas, Betul Bang nggih. saling membutuhkan. Soalnya makhluk sosial nggih manusia menika. Betul Mas, saling membutuhkan dengan satu dengan yang lain. Nah contoh, kalau semua mau jadi petani, siapa yang jadi pegawai negeri? Nggih. Kalau semua ingin jadi pegawai negeri, Kok mangan opo? nah itu Maksudnya lah ngoten lagi. karena petani. Nah Langsung kok pangan terus opo? jadi orang yang paling sekarang ya orang-orang atas jangan lupa dengan yang di bawah. Kalau sudah memandang ke langit jangan lupa memandang bumi. Nggih. Nah itu jangan langit tok. Kuwi telai manuk. Nah, Dangak tok jangan tok itu manuk. Jadi kalau sudah melihat atas jangan lupa melihat ke bawah. Nah itu. Kalau orang-orang di atas sana itu Mas, kalau nggak ada petani, mudar, Nggih. mangan opo ini. Walaupun padi tadi, makan beras. Loh, berasnya saka ngendi? Nggih tegi padi, tegi sawah kan. Nah, itu dari sawah. Sing ngolah sapa? Ya petani. Nah, ini kadang petani inilah yang dilupakan Mas. Teraniaya, Betul. mboten terlupakan malah Betul. teraniaya. Betul Mas. Sudah nanti nggarap lahan susah, pupuknya juga Mahal. Nah itu. Bahkan kadang kalau untuk menjual gabah pun tidak nggak cocok dengan harganya. Nah ini Harga kasihan. apa ini? Harga olah ini lho. Nah betul. Nah ini kasihan para petani itu. Kadang teraniaya. Kadang mau pupuk aja udah bingung Mas. Biayanya. Pupuk, biayanya udah bingung. Ada biaya, pupuknya nggak ada. Nah ini Mungkin waktu panen hargane mudhun. Loh. Ngoten katanya ngoten. kadang habis panen harga gabah naik. Lagi. Ini pas panen harga Turun. turun. Nah ini memang sudah diatur Mas, sudah diatur. Seakan memang nggih. Betul Mas. Nah itu. Makanya untuk sedulur semuanya ini kita berhati-hati dan yang saat ini jangan bilang alam ini bisa baik-baik saja, bisa mengamuk sewaktu-waktu kan itu. Soalnya napa Pak Imam? Angine nggih pun ngamuk nggih. Ngamuk. Pun terjadi punan nggih punan ini. Jadi banyak terjadi Mas. Akhirnya pun ngamuk. Akhir pengamuk udah naik ke darat. Contohnya Semarang kemarin.
Bumine nggih pun ngamuk nggih. Sampai wis ditanggul wis hampir. Nggih. Iki segorone. Segorone ngamuk. Segorone ngamuk. Bumine nggih ngamuk. Niku lampun tanda-tanda nggih. Ini untuk pelajaran kita semua sebetulnya. Untuk Nggih, pelajaran terus kita semua, betul. supaya kita satu berhati-hati. Kedua mawas diri. Dan kedua mawas diri. Nah, kita jangan mengoreksi orang lain dulu, koreksi diri kita dulu. Ya, Mas. Betul. Nah, koreksi diri kita dulu. Reformasi dari diri kita sendiri. Nggih, mawas diri, Pak. Mawas diri. Kita kembali ke mawas diri. Ini. Supaya kita selamat. Nah, itu. Tetangga kita juga semua selamat. Dan saya minta atau gimana ya? Mudah-mudahan kalau saya minta kepada Allah itu ya semuanya diselamatkan. Amin. Dan bencana tidak akan terjadi lagi. Nggih, dan ramalan-ramalan yang sudah diramal seperti yang di media sosial yang lain, ramalan-ramalan itu batal semua. Amin. Itu batal semua, tidak terjadi dan hanya cerita dongeng tok. Yes. Nek ngomong ngono Mas. Karena masyarakat kita ini takut Mas. Kasihan Yang tidak tahu ini loh. Nah, ini ada sing ramalan ini. dosa nih lho, Mam nggih. Sing mboten dosa mungkin tumut-tumut kayak ngene. Nah, ini Imbasnya. kadang ini tahun ini akan kiamat. Nggih. Kemeruh. Nah, ini ramalan Jayabaya. Jayabaya itu tahun berapa? Nggih. Jayabaya tahun 1100. Nah, 1118 zaman Jayabaya. Nggih. Sekarang ini udah tahun berapa? Yang diramalkan Jayabaya ya di zamannya Jayabaya. Betul. Nah, yang diramalkan Ronggo Warsito ya di waktu di zamannya Ronggo Warsito. Sekarang berbeda. Kalau sekarang ini cuma udah adik gathuk loh Mas. Sekarang ini orang udah adik gathuk. Nggih pun zaman edan. Betul. Nggih akhir zaman niku wau. Zaman tadi. Zaman kita udah dirusak dan yang dirusak akhlak kita. Moralnya. Nah, itu. Kalau budi pekerti kalau sudah moral dihancurkan, otomatis budi pekerti ikut Berhancur. Hancur Mas, hancur. Hingga banyak anak-anak yang berani sama orang tua. Leres memang. Dikongkon bantah. Wani. Ono kok rokok, tukokne bir. Lagi. Nah, itu guys. Sudah terjadi. Itu Mboten patuh taat kali tiyang sepuh pun kathah saniki, Mam. banyak sekali Mas. Pun kathah sangat. Kadang-kadang bingung Mas ya. Kadang begini, kok seperti ini. Melihat nonton berita di televisi juga seperti itu. Nah, ini untuk kita saja, untuk pelajaran. Nggih. Untuk pelajaran supaya kita berhati-hati selanjutnya. Melangkah nggih. Makanya hati-hati. Nggih, matur nuwun sanget Mam penjelasanipun tentang akhir zaman menika nggih. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatnya damel sederek sekali media sedaya. Amin. Dan insyaallah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Masnya, Nggih. Mas Karmedia, dan juga saya minta maaf ya sebesar-besarnya kalau ada perkataan dan saya menyampaikan ada kekurangan atau kurang sopan santun. Nggih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.